Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nasi." Al-kibru artinya sombong. Baturul haqq menolak kebetulan atau kebenaran. Ghamtun nas menganggap manusia rendah atau orang semua rendah. Itu sebetulnya yang kata Rasulullah makna daripada sifat yang ada di hati kita ini, sifat sombong kita. Kalau kita itu nggak mau terima yang benar, kita prinsip kita yang kita pegang, padahal prinsip kita itu masih ada kekeliruan. Namanya kita manusia, pasti tidak luput dari salah dan hilaf. Jangan kita mengatasnamakan, aku udah tua, jangan ajari aku. Duluan aku lahir lagi, banyak aku makan garam. Rupanya yang kita dapatkan selama ini masih banyak kesalahan. Diajarkan sama yang lebih muda, tidak mau. Ini namanya baturul haq, enggak terima kepada yang benar. Padahal yang benar itu siapapun saja yang menyampaikan, terima. Karena kebenaran itu pasti baik. Keburukan baru nggak baik. Kadang-kadang kita masih tengok-tengok ini siapa yang menyampaikan. Oh kamu ini tidak siapa-siapa. Baru kita ambil kesimpulan. Entah betul atau tidak kata dia. Tengok dulu. Yang ia katakan, yang ia lakukan itu benar atau tidak. Kalau benar, walaupun siapa orangnya, dengarkan. Ghamtun nas, jangan remehkan. Tidak setiap kita ini tahu semuanya. Kita pasti tidak tahu semuanya. Saya pribadi sendiri, saya tidak tahu semua. Saya tidak tahu masalah misalnya memotong hewan kurban. Saya tidak tahu ini hewan kurban ini sehat atau tidak. Jangan mentang-mentang misalnya saya ustadz, saya yang paling benar. Saya juga harus mengakui ketidakpengetahuan saya tentang hal itu. Makanya sebaik-baik kita dengarkan. Siapa yang lebih paham, pengalamannya lebih baik dan terbukti betul-betul banyak dia berbuat, kita akui kebaikannya itu. Kita dengarkan, bahkan kita ambil ilmu pelajaran dari siapapun orangnya, meskipun dia itu lebih rendah statusnya daripada kita di mata sosial. Oleh karena itu, banyak ulama atau ada ulama itu karena dia banyak membuat buku, termasuk ulama terkenal, kalau bukunya itu dicuri, termasuk marah dia. Sehingga pencuri ini menasihati kepada ulama itu. Kenapa kamu marah bukumu dicuri? Ilmu itu sebenarnya baiknya adalah di dada. Al-ilmu fis sudur, la fil kitab. Tidaklah di dalam buku. Kamu mengatakan kamu dirimu ulama, orang berpengetahuan, tapi buku ilmunya masih di buku. Ibarat kalau ditanya kita misalnya, kamu hafal juz amma, hafal di luar kepala? Iya, di luar kepala. Ya benar-benar di luar kepala, bukan di dalam kepala atau bukan di dalam dada. Maka ternasihatlah seorang ulama dengan seorang pencuri, bahwasanya betul kalimat daripada pencuri itu, ilmu itu bukan di buku sesungguhnya. Tapi kalau kamu itu ulama, orang punya pengetahuan, orang S1, orang S2, S3, maunya ilmu itu di dalam kepala atau di dadamu.
Sehingga dimanapun berada, ilmumu bisa dipakai, diamalkan, sehingga nggak perlu-perlu tunggulah dulu, saya tengok lagi buku saya, tunggulah dulu, saya tengok lagi catatan saya. Ini berarti si ulama tadi, alhamdulillah, walaupun dia ulama yang terkenal dan besar, masih menghilangkan ego sombongnya, mendengarkan nasihat yang rendah daripadanya, yaitu pencuri. Begitu yang baik. Kita ingat kejadian kenapa iblis tidak mau menyembah Adam. Iblis, kau ngapa nggak mau menyembah Adam? Jawaban daripada iblis, khalaqtani min nar. Untuk apa aku sembah Adam itu? Aku diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin. Si Adam itu diciptakan bahan materinya dari tanah. Padahal dia nggak sadar. Tanah, api, sama-sama buatan Allah. Angin, buatan Allah. Air, buatan Allah. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan daripada hanya dibuat Allah saja. Kecuali misalnya iblis itu ngaku, aku ini tahu nggak dibuat dari apa Adam? Kenapa aku nggak mau sembah kau? Aku ini dibuat dari tidak ada lagi makhluk. Aku ini dibuat dari Allah. Nah, itu mungkin bolehlah dia agak sombong sedikit. Ini masih dibuat dari api saja, yang masih makhluk yang dibuat atau dibuat dari Allah saja. Membanding-bandingkan api lebih baik daripada tanah. Oleh karena itu pelajaran dalam kehidupan kita, janganlah kita ini gara-gara misalnya uang lebih. Uang itu makhluk, sifatnya relatif. Sekarang ada, besok mungkin nggak ada lagi, habis. Kita sombong sama orang yang uangnya sedikit. Janganlah karena kita pangkat. Sekarang kita misalnya ketua, kita sombong sama anggota yang biasa-biasa aja. Pangkat itu sama juga makhluk, ditunjuk orang. Sekarang presiden, besok tidak presiden lagi. Ada waktunya, habis. Tidak kekal, tidak permanen. Janganlah lagi kita pegang itu. Itu makhluk juga pangkat itu. Ketiga, janganlah kita sombong dengan kekuatan kita. Apa kau tuh, kau lemah, aku tengok nih kuat. Kekuatan itu juga makhluk. Betapa banyak orang yang berotot tumbang juga gara-gara corona. Barang yang nggak nampak bisa menumbangkan. Apa mana kekuatannya itu? Kekuatan Israel terbakar juga Israel tuh. Kekuatan Amerika, Los Angeles terbakar juga. Nggak ada, kekuatan itu pinjaman. Sekarang kita kuat, besok kita loyo. Besok kuat lagi, habis itu loyo lagi. Contohnya mana ada orang yang tidak tidur-tidur sampai 30 tahun. Tentu dia tadi malam tidur, bangun pagi. Atau siang ini tidur, nanti sore bangun. Itu artinya kekuatan itu cuma pinjam-pinjaman aja. Jangan dibangga-banggakan kekuatanmu kayak manapun. Kalau diambil semua kekuatan, udahlah jadi orang stroke. Loyo seloyo-loyonya. Preman besar kalau udah stroke, loyo seloyo-loyonya. Orang nge-gym kalau udah stroke, loyo seloyo-loyonya. Tak perlu dibanggakan yang makhluk-makhluk yang dititip-titipkan Allah kepada kita. Keempat, jangan dibanggakan kita banyak ilmu. Ilmu juga titipan. Saya bilang tadi, ilmu itu kalau masih Allah ingatkan di pikiran otak kita, bisa kita sampaikan ilmu itu. Kalau dihilangkan pikiran otak kita, ilmu kita itu, lupa kita, apa ya? Padahal itu ilmu yang sudah kita biasa lakukan. Lupa tapi, namanya kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Makanya setiap orang yang punya ilmu pun, jangan sombong dengan makhluk. Karena itu juga masih titipan Allah. Dari hal 4 ini saja mewakililah punya